Lo berarti meninggalkan keluarga pas ke Jakarta untuk Indonesian Idol? Iya, cuman kan papa, mama bolak-balik waktu itu. Iya. Setiap minggu Jakarta Bali gitu. Pamitnya gimana waktu itu untuk lo ke Jakarta? Bilang, sebenarnya aku selama ini ikut idol. Reaksinya? Udah. Covid datang, lo nggak ada pekerjaan, lo kehilangan sosok ibu juga. Blar semuanya dalam satu bersamaan. Kalau orang ngomong, cepet banget ya ini suksesnya, nggak gitu. Bukan masalah waktunya, tapi masalah perjuangannya tuh sesusah itu. Gue pernah ngomong sama mama di kamar, terus gue ngomong, Ma, aku pengen jadi yang biasa-biasa aja. Nanti kalau misalnya aku lolos gitu. Oh ya? Sumpah, Definisi biasa-biasa aja apa? bukan kayak gini. Bukan ya udah biasa aja. Kalau ngomongin Sisa Rasa tuh adalah lagu di mana titik terendah lo. What made it that valuable sebetulnya? Ladies and gentlemen, this is your host Iyas Lawrence. The biggest in the game right now. Kalau ngeluarin lagu, single nggak pernah sepi. In fact, Mahalini is the record-breaking artist. Album Indonesia pertama yang menembus 1 miliar streaming pada Desember 2023. 1 miliar. Selamat datang Nilu Ketut Mahalini Ayu Raharja, apa kabar? Halo, baik. Halo guys. Lo tahu sebanyak apa gak sih 1 miliar? Enggak. Coba deh lo serap itu. 1 miliar tuh Enggak, soalnya bener-bener waktu itu juga gak expect kayak gitu sih. Tapi kalau gue bilang the biggest in the game right now, Enggak, biasa aja gak sih? Biasa aja gak sih, soalnya kayak ya, ada yang lebih banyak. iya sih ada yang lebih banyak. Cuman maksud gue, I think kalau ngomongin Mahalini gitu, kayak akhirnya ada sebuah regenerasi penyanyi solois perempuan yang gue mau ngebahas karir yang begitu cepat gitu. Emang cepat ya? Ya oke. Kita coba ke perkenalan kita terhadap Mahalini. Oke. 15 Oktober 2019 pertama kali Indonesian Idol. Yes. Dari situ ke tahap sekarang ke 6, berapa juta followers di Instagram? 6, berapa gue? Tiga, 3 4. kayaknya. Itu kan bukan waktu yang lama gitu. Iya gak sih? Atau dari sudut pandang lo deh, lama apa enggak? Dari sudut pandang gue mungkin terasa agak lama ya. Nggak tahu. Terasa agak lama itu bukan jangka waktunya, tapi kayak karena perjuangannya, ngerti gak sih? Yeah, Jadi yeah. berasa kayak duh ini, duh itu, duh ini, duh itu gitu. Ngejalanin Karena dulu sehari-harinya. gue sama mama di sini. Iya, betul. Kalau misalnya itu suatu hal yang berat lah buat bolak-balik ke sini, terus waktu itu untuk mempertahankan bahwa oke, gue harus balik ke Jakarta lagi gitu. Iya. Kita bahas dari masa kecil boleh? Boleh. Lahir dan besar di Bali. Seperti apa masa kecil Mahalini? Sekolah negeri, betul? Sekolah negeri apa nih? SD-nya apa? SD-nya aku swasta. Oh swasta, oke. Terus SMP negeri. SMP negeri. SMA berarti negeri. Besar dengan lingkungan seperti apa Mahalini? Apakah lingkungannya suportif atau gimana? Lingkungan yang sama Mbak terus dari kecil ya. Saudara lu banyak. Iya, cuman kan beda-beda. Maksudnya kakak gue yang pertama itu beda 10 tahun. Yang kedua 7 tahun. Okay. Jadi gak bisa yang sama kakak banget gitu loh. Cuman dua-duanya cowok. Jadi lu dulu kecil yang orang yang sangat apa ya, kecil tuh mainnya Naruto gitu. Yang sangat tomboy sekali. Boys banget lah gitu. Bukan yang cewek gitu. Terus akhirnya karena mama mungkin ngerasa dia punya anak perempuan sendiri satu-satunya. Terus dia akhirnya bikin sanggar rumah modeling gitu-gitu. Bener di sekolahin musik, table manners, biar gue jadi cewek. Oh ya? Iya. Sampai table manners? Iya. Kenapa lu kalau makan ngangkang dulu? Kagak. Maksudnya mungkin dia ngerasa biar anaknya tuh kayak gitu, santun kayak gitu. Tapi besar di Bali tuh kayak gimana sih? Gue gak pernah. Iya, gue tinggal di Bali 6 tahun. Tapi kan di sebuah komplek di Nusa Dua ya. Nggak kayak elit sekali ya. Maksudnya kayak elit sekali ya gitu. Mungkin bisa dibilang sangat kejakartaan karena kan komplek ya. Kalau rumah Bali gitu, gue nggak kebayang nyuapin sambil kayak bedakan nyuapin sop, ngerti nggak? Nggak kayak gitu kayaknya deh. Enggak sih. Kayak gimana? Gue sama Mbak sih. Balik lagi. tetap gini sih, tetap kalau masa kecil gue tuh tetap yang mungkin kalau misalnya tentang
makan atau gimana kayak tetap sama kayak orang-orang lain. Iya. Maksudnya kayak ada punya mbak, terus diingetin sama mbak ini makan mau apa ini gitu. Dari kecil tuh dimanja lah kan anak satu-satunya cewek kali ya. Tapi untuk sebagai orang Bali merasakan banyak libur. Dari kecil tuh merasa banyak libur, terus banyak apa ya, banyak upacara-upacaranya kan karena dulu kan gitu ya. Banyak libur, banyak upacara-upacaranya. Itu ya sih seru banget sih. Oke. Yang nggak gue dapetin di sini. Sisi komunitasnya tuh gede banget kan? Bukan komunitas ya, maksud gue kekeluargaannya. Banget. Iya kan? Banget. Jadi ada menyama beraya namanya. Menyama beraya itu apa ya? Kayak misalnya gue sama lu saudaraan kak atau enggak sama siapa saudaraan itu ya bareng-bareng gitu. Paham. Saudara itu bener-bener gini banget. Kalau nggak salah lo pernah cerita deh. Apa? Lo sama Iki punya saudara banyak banget ya. Gue nikah aja maunya apa gitu. Oh iya, ya nggak sih iya, pas iya, di sini iya, waktu iya. itu. Nah itu makanya waktu sama Iki gue nikah kayak dia kan juga kayak gue ya sedikit lebih sama lah gitu. Makanya pas gue nikah kayak sayang kita pengen banget ya private gitu. Tapi kayak nggak bisa deh karena saudara kita banyak banget gitu. Gue ingat banget. Berapa orang sih? Apa tuh? Gue ke kawinan lo tuh gue sampai kayak buset nih. Isinya gue liat di TV semua dia orang-orang kayak berapa orang? 4.000 deh. Enggak sampai 2.000 lah. 2.000 itu? 2.000 lah. Terus gue Masa inget, 4.000 sih? enggak, terus gue inget banget. Konser kali gue. Gue minta salaman sama lo aja kayak 45 menit ngantri gitu. Gue gak kebayang jadi lo, tau gak lo? Tapi itu teman-teman ya, itu kan kalau di Jakarta teman-teman, itu keluarga inti dong yang ke Jakarta paling sepupu-sepupu. Oh, Yang di iya. Bali pada saat itu, yang di Bali Iya, itu iya. sampai nenek gue, ini kenalin ini saudaranya, ini siapa ya? Ya oke, iya, ini manggilnya apa? Terus gue sampai ke mbak gue, jadi kan mbak gue tuh udah kerja sama gue tuh dari dia udah muda sampai Ini dari sekarang kecil? dia udah Ini dari kecil? dari gue belum lahir. Oh keren. Ya dari kakak gue Jody. Nyari ART kayak gitu gimana ya zaman sekarang? Gue Susah. susah banget coy. Sama. Ih, sumpah. Susah banget. Sumpah. Kalau nggak kabur, Oh lu tuh ngalamin juga mbak kabur seorang mahal ini? ya nggak kabur sih. Maksudnya kayak Ya, kayak banyak alasan alasan kan? aja. Iya. Ya jadi pas di Bali itu bener-bener yang gue nggak tahu itu siapa tapi dibilang saudara ya udah. Jadi mbak gue tuh kan karena dari kecil, jadi gue suka nanya dia nemenin kayak ini siapa namanya gitu. Terus ini manggilnya siapa nih? Ini manggilnya siapa? Wah oh iya ini Oh siapa? dia nih? lebih apal ya? Terus kadang itu yang terlihat muda kita udah panggil nenek, ngerti gak sih? Iya jadi gitu. Iya. Terus ya ini nenek, hah? Oh iya nenek gitu. Lo tau gak kan asisten Iki itu kan saudaranya dia namanya Arul. Iya, iya. Nah Arul itu omnya Oh dan gitu. umurnya itu di bawah gue. Jadi manggilnya? Ya tetap Arul Oh, sih. tetep Arul kan? Makanya kayak gitu. Nah Iya, iya, Iki tuh iya. ada yang kayak gitu di keluarga gue juga begitu gitu. Jadi Betul. Dan gue ngerasa nenek. karena gue tetangga nama Iki, kan rumah dia gak pernah sepi ya dari Iya, dulu ya. iya, iya. Dan semuanya saudara kan. Jadi gue bingung perilaku gue harus seperti apa terhadap Iya, keluarga iya, dia iya. yang bekerja gitu. Tapi emang kekeluargaan banget, makanya pas gue ke kawinan lu tuh gue gak heran gitu segede itu. Tapi ngomongin keluarga, lu berarti meninggalkan keluarga pas ke Jakarta untuk Indonesian Idol? Iya, cuman kan papa, mama bolak-balik waktu Iya, itu. iya. Setiap minggu Jakarta Bali gitu. Oke. Tapi perkenalan lo sama budaya ataupun musik tuh dari kecil pasti dong, Dari karena di kecil. Bali ya kan. Tapi lo dimasukin vokal waktu itu sama nyokap, les vokal ya atau grup vokal waktu itu? Sekolah musik sih Sekolah waktu musik. itu. Nah kebetulan gue di rumah juga emang orangnya pada seni Oke. gitu. Jadi sekolah musik, kakak semuanya tuh sekolah musik. Hmm. Makanya kayak sekalian aja di sini ini bocah satu nih juga sekolah musik gitu. Udah di ini nggak bikin arah ke depan pokoknya mahal ini harus jadi musisi nomor 1 gitu. Enggak. Oh enggak. Malah mama itu bertukar balik sama papa. Oke. Maksudnya itu pun gue baru paham dan baru ngerti waktu udah gede ya. Papa tuh gue kira orang yang sangat apa ya kayak kaku banget atau gimana pemikiran tentang hal kayak gitu. Ternyata tuh enggak gitu. Ternyata mama yang selama ini warawiri kemana-mana mak gitu yang kayak seru gitu kalau nyokap gue. Nah itu ternyata yang kayak enggak kamu harus sekolah dokter ya biar kamu tuh ini jadi ini tuh kamu buat sampingan aja gitu. Hah? Gue jadi kayak soalnya waktu itu gue sempet buat izin Ma aku mau kuliah musik gitu. Nggak boleh. Oh ya. Terus jadi akhirnya dokter kan sempat ngambil dong kan Sempet dokter ngambil. gigi kan waktu itu. Sempet ngambil. What happened to that?
Ya karena udah ngeliat duit aja di sini ya. Ya kan? Berarti yang nyuruh idol siapa? Gue sendiri juga. Oh oke, Karena audisi di Bali. Audisi di Bali. Awalnya audisi di Bandung. Heeh. Terus audisi enggak lolos itu zamannya Marinjola dan Brisha Jodi kalau nggak salah. After itu baru gue Gila ngumpet-ngumpet. gak lolos lo. Gak. Lu nyanyiin lagu apa? Nggak tahu, gue ngaco. Gue nyanyiin lagu That's What I Like You. Setahun sebelum berarti ya? Lu nyoba 2 kali berarti kan? 2 kali. Berarti itu 2018 lu coba That's What I Like. Itu 2000 berapa ya? 2017 gak sih? 17 ya? 19 baru gue yang sama ketemu. Oh berarti 2 tahun kemudian baru lu 2019. Ya itu gak ngomong. Nggak ngomong. Nggak ngomong. Maksudnya nggak ngomong aja sama keluarga gitu, nggak ngomong. Karena takut pamali gitu ya? Iya, takut paham kayak kamu itu tidak lolos lagi, buang-buang duit gitu. Nggak mau. Jadi gue waktu itu bolos kuliah. Oh ya? Iya. Dia nggak tahu nih, keluarga nggak tahu. Terus? Mama nggak tahu tapi katanya mama feeling. Oke. Feeling seorang ibunya. Terus gue bolos kuliah, terus gue sama teman-teman gue yang emang penyanyi juga, kita audisi juga. Kemana? Gitu. Ke Phoenix waktu itu, radio. Oh gitu. Terus abis itu keterima, lu baru bilang? Enggak dong. Iya, keterimanya tuh 2 minggu lagi. Oke. Itu tuh kayak udah nggak, tapi nggak yang berharap gitu. Ya udahlah gitu. Terus akhirnya di email sama pihak Indonesia Idol, gitu. Ke Jakarta gue nih. Tapi tetap dari awal nggak gini ya, nggak bawa harapan gitu loh. Karena nggak mau. Lu bukan tipe orang kayak gitu ya? Enggak. Tapi kalau gagal lu kayak bete banget gak? Enggak sih, nggak bete banget, tapi kayak ya kepikiran pasti tetap kan, pasti nggak mungkin manusia tidak berpikir. Tapi ada rasa kayak oh ya udahlah gitu. Lebih ke sana sih. Dan waktu itu 15 Oktober 2019 golden ticket langsung blar. Golden emang gak sih namanya itu? Golden ya? Iya kan golden. Gua lupa. Iya, kalau misalnya kita lu sebenarnya golden ya? Iyalah. Oh iya. Lu bawa lagu I Have Nothing-nya Whitney Houston. Kok lo enek sih? Enggak. Ya tapi itu step up banget gak sih dari That's What I Like? Kayak nunjukin skill gitu, kayak dar gitu. Enggak sih. Soalnya berubah tau suara gue. Apa? Berubah suaranya. Kalau didengar dari dulu sama sekarang tuh berubah. Oh gitu. Karena yang namanya kita kan pasti Betul. berkembang ya. Evolusi lah ya. Iya. Oke. Tapi did that change your life atau titik akhirnya kayak gila ini mahal ini nih? Itu kapan menurut lo? Waktu lagu apa kali ya? Oke. Lagu Sisa Rasa sih. Sisa Rasa. Terus itu juga sih. Lo tau Sisa Rasa berapa gak sih penontonnya sekarang? Enggak. Kalau gak salah ya, hampir 200 juta. Di YouTube. Oh ya. Video klipnya. Azir. Tapi kalau ngomongin Sisa Rasa tuh adalah lagu di mana titik terendah lo. What made it that valuable sebetulnya? Si Sisa Rasa itu gitu. Menurut lo apa teori dibalik kesuksesan Sisa Rasa? Nggak tahu. Ketulusan berceritanya Karena kan. jujur gue anaknya kebalik lagi nggak pernah yang berekspektasi buat lagu itu naik apa gimana sih. Jadi nggak pernah yang kayak udah nih lagu nih bakal gini bakal gitu. Nggak pernah sih. Berarti ekspektasi lo ketika berada di Jakarta tuh apa, Lin? Gak ada. Gue pernah ngomong loh. Masa jujur, gak ada sih? Demi gue pernah ngomong di rumah waktu gue mau berangkat kalau nggak salah. Gue pernah ngomong sama mama di kamar. Dia lagi tiduran terus main HP gitu. Dia kan suka kayak nonton Korea gitu ya. Terus gue ngomong gitu. Terus gue ngomong, Ma, aku pengen jadi yang biasa-biasa aja nanti kalau misalnya aku lolos gitu. Oh ya? Sumpah. Definisi biasa-biasa aja apa? Yang pasti bukan ini. Bukan iya kan? gini, bukan kayak gini. Bukan ya udah biasa aja. Nggak pernah yang maksudnya udah ya aku bakal jadi biasa-biasa aja. Karena dulu kan mungkin dulu tuh diajarin teknik segala macem, nyanyi terus gitu. Kayak sekarang gitu. Diajarin nyanyi terus gini, ntar kamu mahal ini harus jadi begini. Terus orang-orang juga pada bilang, ada teman-teman coach aku juga, kamu ntar bakal jadi orang yang gini-gini, bakal jadi orang yang dikenal bla gitu. Tapi gue kayak enggak gitu. Kembali ngomong ke mama aku mau jadi orang yang biasa-biasa aja gitu. Ya udah gitu aja. Pamitnya gimana waktu itu untuk lo ke Jakarta? Bilang sebenarnya aku selama ini ikut idol, nggak udah gitu doang. Reaksinya? Udah. Kok gak seru mereka? Iya kan, maksudnya mungkin bukan nggak seru sih, sebagai orang tua aja sih waktu itu papa lebih yang, kalau mama sih lebih
Mama udah ekspektasi sih kamu Kan kayaknya ninggalin ikut. kuliah dong. Iya sih, Iya kan? iya. No big deal gitu kayak ya udah gitu. Mama papa tuh waktu itu lebih ke oh ya udah juga kamu masih semester mau masuk semester 3 gitu. Jadi ya udah ntar kan masih bisa cuti segala macam. Ntar Dilanjut lagi. lanjut lagi tapi pressure lagi juga sih. Mama tuh yang lebih kalau papa terserah kamu mau nggak lagi juga nggak apa-apa, kamu mau sekolah musik nggak apa-apa. Kalau papa tuh lebih nggak apa-apa kamu ikutin passion kamu gitu. Kalau mama tapi abis ini dilanjutin ya gitu. Bolak-balik apa lo stay di Jakarta di waktu yang lama? Stay. Berarti yang niatnya berapa lama? Apa tuh berapa lama apa? Lo niatnya ke Jakarta berapa lama waktu itu? Pas pamit? Nggak tahu ya? Nggak tahu karena abis itu kita COVID. Oh betul. Abis Oke. itu nggak ada kerjaan gue abis idol. Ada cuman virtual terus ada kerjaan beberapa terus bisa langsung nyanyi gitu. Abis itu kita langsung virtual. Lin, itu berarti gila juga ya fase itu ya? Nah virtual itu gue rilisnya belum restu sama aku yang salah. Untungnya pada saat itu dibantu sih karena kita waktu masih ada kayak TikTok tuh udah mulai naik tuh. Udah mulai naik dengan kayak quotes itu ya. Terus play lagunya satu quotes-quotesnya apa nah gitu. Untung itu yang menaikkan momen restu lah saat itu. Tunggu, berarti lo udah kerja keras untuk ada di Jakarta, abis itu lo masuk idol ngelakuin apa yang lo harusnya lakuin, COVID datang, lo nggak ada pekerjaan, lo kehilangan sosok ibu juga, blar semuanya dalam satu bersamaan. Nah makanya maksudnya kalau orang ngomong cepet banget ya ini suksesnya nggak gitu. Maksudnya bukan masalah waktunya tapi masalah perjuangannya tuh sesusah itu gitu. Berarti pengorbanan di tahun 2000 berapa berarti itu? 22 ya? 2021. 21. Sisa rasa tuh 21. Tuh pengorbanannya kayak gimana Lin? Berat banget sih waktu itu beneran. Waktu itu bingung tuh maksudnya gini. Papa itu takut banget anaknya tuh gak sukses. Apalagi anak perempuan gitu. Dia takut banget kalau gue tuh gak bisa jadi apa-apa. Gak bisa membiayai diri sendiri, gak bisa punya duit sendiri. Walaupun dia bisa banget biayain gue gitu loh. Paham. Dia bisa banget mau beliin gue tuh apa bisa banget. Cuman dia ngerti bahwa suatu saat, karena kalau di Bali Kak, yang namanya cewek itu biasanya diambil sama cowok. Jarang yang namanya cowok ke cewek gitu. Nah mungkin karena itu juga ya budayanya kayak gitu. Jadi dia tuh takut banget gue tuh nanti di saat di rumah laki-laki atau di rumah bersama mertua tuh gue gak punya apa-apa gitu. Jadi dia benar-benar mendidik gue dari kecil. Gimana caranya nanti kalau kamu besar, kamu bukan cewek yang gak punya apa-apa gitu loh. Kerja gitu. Nah dia tuh mama papa ya, mama juga apalagi. Pengen banget gue tuh bener-bener jadi cewek tuh bener-bener stand out gitu. Nah, terus akhirnya pada saat itu gue tuh bimbang di antara gue masih kehilangan nyokap gue dan gak mau balik ke Jakarta karena trauma kan. Ngelihat gedung apa tuh sama ini kerja tuh ditemenin. Misalnya maupun dia ada hari ini dia pasti nemenin gitu biasanya. Tapi kebimbangan yang lain juga papa tuh yang kayak ayo kamu tuh bisa kok balik, ayo kamu tuh ini gitu. Jadi kan maksudnya sesuatu hal yang mengagetkan kita kehilangan sosok mama gitu. Tapi disuruh kerja juga ngerti gak? Jadi bukan nyalahin papa enggak. Tapi kekhawatiran seorang orang tua pasti ya kita wajar aja gitu. Momen lu berduka berapa lama berarti? Lumayan sih, berbulan-bulan waktu itu. Untuk nggak bisa keluar rumah dan Gua bersosialisasi tuh maksudnya. Iya, gue tuh sampai kadang nyalahin diri sendiri, ya kan. Kadang tuh ada di tahap gue ke psikolog, temen-temen gue nggak bisa psikolog, terus gue tanya, gue tuh kenapa ya gitu, gue bisa nggak ya gitu. Kadang pernah ada di fase gue ngerasa nggak kasihan sama orang sedikit pun, nggak tahu kenapa. Ada orang meninggal nih, gue nggak kasihan sama nih orang gitu. Ini kan gue gila apa gimana Kebal aja gitu ya. gitu. Terus tiba-tiba kayak nggak tahu ya, makanya gue sampai ke psikolog saat itu tuh karena gue ngerasa kayak banyak yang bisikin gue dan segala macam. Apakah itu mental atau gimana gue nggak ngerti. Terus dia bilang ya. Menurutku wajar tapi ketika lo kehilangan lo butuh sudut pandang atau bantuan dari orang lain tuh wajar banget aja. Apalagi sosok orang tua gitu dan lo deket banget. Gitu banget karena di Jakarta berdua doang. Yang memutuskan lo untuk kembali ke Jakarta? Jadi gini, jadi lagu Sisa Rasa ini udah ada,
Tapi waktu itu tuh bukan buat mama, gue tulisnya buat orang lain. Tunggu, ini bukannya sama Unmesh ya? No, Sial yang sama Unmesh. Oh, Sisa Rasa tuh lu sendiri pure? Gue dibantu sama Tintin. Oke. Gitu. Terus waktu itu ada Sisa Rasa ini, gue tulis tuh bukan buat mama. Terus akhirnya kayak gue kan kalau nulis lagu pasti based on true story gue, atau enggak gue bisa lah ngerasain menaruh rasa itu dalam lagu tersebut gitu. Nah terus pada saat itu diteleponin lah sama NR gue yang saat itu. Gimana Lini? Takut tuh semua, telepon gue tuh pada takut semua. Karena takutnya tuh takut gue gak mau balik gitu. Yeah. Gimana Lini, kamu udah siap balik apa gimana? Tapi Terus gak apa-apa. Setelah berapa bulan? Ada kayak 2 bulanan kali. Oke. Terus? Ya takut kali mereka, aduh abis nih waktunya kagak rilis nih anak nih gitu kan. Kenyamanan nih. Iya kan. Okay, ya, terus waktu itu kayak ya, gimana Lini, gimana kabarnya gitu dulu. Semuanya nanya kabar dulu kan. Ketakut ganggu kali. Gimana Lini, gimana kabarnya, baik gak, terus udah better gak, Lini siap gak kalau mau diajak nulis lagu lagi gitu. Terus gue yang bukan memastikan untuk siap I'm ready gitu, tapi gue lebih ke ya coba dulu ya, nanti aku kabarin lagi gitu. Atur aja dulu mau Zoom kapan gitu. Terus akhirnya Zoom meeting lah segala macem. Gue nulis, ternyata banyak kekecohan di kepala gue yang gak bisa gue tuangkan gitu loh. Maksudnya lagu ini tuh kok kayak ada yang kurang dan segala macem. Nah terus akhirnya gue putuskan lah untuk ke Jakarta itu di saat gue mikir mama gue gak mau gue begini gitu. Mama tuh gak mau gue begini gitu. Terus akhirnya Gak bener papa minta gue ke Jakarta ya pasti dia juga mikirin mama pengen gue sukses gitu. Gue gak bisa begini terus gitu. Naik pesawat buat ke Jakarta pertama kali gak ada dia gimana nih? Gila sih. Gila sih. Gue waktu itu aja tuh ke kantor aja tuh rasanya kayak gila ya gitu. Cuman gak pernah mau nunjukin ke orang sih gue kayak gimana perasaannya saat itu. Iki udah sama Iki kan pada saat itu? Belum ya? Udah kayaknya deh. Belum ya? Belum. After itu balik Jakarta Bali lagi baru sama Iki. Sisa Rasa naik, Sisa Rasa lagi naik lagi, gue lagi mulai dikenal orang lagi karena sebelumnya kan Moondress tuh udah lumayan naik kan. Gue lagi dikenal orang, Sisa Rasa gue lagi, alhamdulillah gue waktu itu lagi banyak job juga gara-gara Sisa Rasa kan, lagi nyanyi di mana-mana baru kenal Iki gitu. So who was behind you ketika nyokap gak ada pada saat itu dan lo merasa kesepian? Gak ada, gue sendiri kan. Gila, lo ngelawan itu semua sendiri. Iya mau gimana tuh kan. Gila, definisi strong independent woman nih pada saat itu ya. Karena waktu itu gue sebenarnya bawa asisten. Tapi asisten gue tuh bener-bener baru kenal. Jadi gue mau gimana, gak bisa gitu. Dia tahu gue tentang gue apa, dia gak tahu apa-apa tentang gue. Berarti di antara keramaian, kebisingan kota ini, kegilaan, udah manggung juga kan pada saat itu? Udah. Tapi lo deep down tuh ketika pulang gitu kayak ngerasa sendirian? Iya, suka nangis di kamar. Gitu. Sampai detik ini juga ya maksudnya. Nangis sendiri di kamar, ngingetin mama gitu. Wow. Gue pernah nanya hal yang serupa ke Om Iwan waktu itu. Om Iwan Fals. Gue nanya soal dia kehilangan anaknya kan. Yang pada all of a sudden dan segala macam gitu. Dan gue nanya di antara keramaian karena rumahnya berapa tuh 6.000 meter kan. Gue sampai pindah rumah waktu itu juga. Demi nggak merasa itu kan. Gue nanya di antara keramaian itu pernah ngerasa kesepian nggak gitu. Dan dia jawabannya selalu setiap hari. Iya memang. Dan gue gak tahu nih lo sama apa enggak. Tapi dia bilang dia akan rawat rasa kesepian itu. Karena dengan cara dia rawat rasa kesepian itu berarti dia masih peduli, ngerti ya? Kalau lo melawan rasa kesepian itu atau malah lo tahan-tahan rasa kesepian itu? Gue nikmatin. Sama berarti sama dia. Gue lebih ke nikmatin karena maksudnya jujur ya banyak hal perubahan yang gue rasain after nggak ada mama, after married, after semuanya ini terjadi gitu. After ya gue bersyukur gue ada di titik hari ini. Nah tapi itu semua bikin gue berubah. Mahal ini yang dulu tuh mahal ini yang lebih kayak hai guys, gitu. Gue bisa ketemu banyak orang. Tapi sekarang gue gak bisa ketemu banyak orang.
Gue habis nyanyi, tanya deh manajer gue atau siapa, gue habis nyanyi istirahat. Energi gue bener habisnya. Sebelum nyanyi gue istirahat. Temen-temen gue ngajak nih, misalnya gue nih mau ke gue main di Jogja apa main di mana waktu itu sama Tiara kan. Nah Tiara bilang, Lin nyari makan yuk. Gue bilang, enggak Ti, aku mau istirahat. Sampai fans-fans gue tuh ngomong, Mahal ini itu udah gak pernah berbaur lagi ya gitu. Bukan fans gue ya, maksudnya Bukan mungkin ada Mylins beberapa, berarti ya? bukan, Iya. ada beberapa orang gitu. Mylins tuh beberapa ngerti sih. Ada beberapa orang yang bilang Mahal itu bukan gitu, tapi gue gak bisa gitu. Apakah ini pendewasaan? Maybe, gue ngerasa gitu sih, kayaknya ya. Soalnya pernah gak sih ngerasa ketemu banyak orang terus energi kalian tuh habis gitu? Itu gue berubah semenjak COVID. Gue dulu, Oh ya. lo mau ngajak gue keluar abis ini jam 9 gue ayo. Iya banget. Jadi gue dulu gue kan deket banget sama Keisha kan dulu. Iya. Sampai sekarang juga. Cuman sekarang kan udah nikah dan segala macam. Nah dulu itu bener-bener, tau gak, kita pulang dari nonton atau pulang dari mana gitu ke Bandung, detik itu kita ke Bandung. Ke Bogor, kita ke Bogor. Ya. Buat jalan-jalan doang. Buat Iya, gue rasa itu pendewasaan tapi Lin. Tapi bedanya lo sama gue adalah gue pendewasaan untuk kayak gue mau Sabtu Minggu tuh pengen di rumah. Gue pengen rebahan, gue pengen nonton gitu. Itu gue gak apa-apa. Kalau lo kan gak ada pilihan itu. Gak ada dong. Kalau lo kan harus keluar sana dan menghibur orang lain gitu. Iya itu dia. Makanya Mahal ini tuh mukanya sombong banget ya. Gak pernah maksud cok. Gitu maksud aku tuh. Asal. Enggak berarti untuk lo bisa nurunin ego dan ya udah ayo gitu. Ya itu tuh buat diri gue sendiri juga. Buat kemajuan gue juga. Mau gak mau. Iya, Kan iya. pertanyaannya, Mahal ini mau stay tetap di sini pekerjaan dengan seperti ini atau mau jadi ibu rumah tangga aja gitu kan? Jadi Ya sekarang nggak sih? opsinya gitu ya. Iyalah pasti. Kan udah nikah. Mau jadi ngurus Iki aja atau mau tetap kerja aja gitu ya. Dan ngurus Iki doang kayaknya bukan sebuah opsi sih buat lo. Iya gak sih? Melihat apa yang lo udah kerjain selama bertahun-tahun ini. That's I don't think that's an option gitu. iya betul sekali. Bahkan gue bersyukur banget punya Iki ya. Yang dimana sangat support banget sama gue dan kita saling support. Terus dia juga kayak misalnya ngomongin anak atau gimana dia masih mau ngerti gitu. Sayang aku belum mau atau gimana tuh dia masih mau ngerti. Terus gue juga izin sama dia sayang kalau misalnya sebelum nikah ya, aku nikah sama kamu, aku masih boleh nyanyi ya, soalnya itu dreams aku. Maksudnya banyak hal yang pengen aku gapai di sini as a musician gitu ya. Tour, aku pengen konser, aku bukan pengen jadi seseorang penyanyi yang nyanyi doang gitu. Aku nyanyi misalnya kayak kemarin Pesta Pora, aku apa ya yang harus aku kasih ke orang, apa yang harus saya suguhkan ke orang biar orang tuh melihat Mahal ini bukan dari Indonesian Idol lagi, ngerti gak? Iya. Gimana caranya gue untuk, ya gue bukan kacang lupa kulit, ya enggak, bukan maksud kayak gitu, tapi kan mau sampai kapan lo mau dicap seperti itu gitu loh. Gimana caranya gue berdiri Stand alone sendiri Mahal ini gitu ya. itu gitu. Maksudnya ya itu dia juga. What does it take sebenarnya? Ya lo bisa ngelihat aja gak sih? Maksudnya menurut gue gini loh. Menurut gue penyanyi yang lulusan dari ajang pencarian bakat yang bisa lepas dari bayang-bayang itu tuh sesuatu gitu menurut gue ya. Iya. Jadi lo bisa berdiri dengan nama lo gitu tanpa harus ada sesuatu di belakangnya gitu loh. Iya. Iya sih? Setuju. Nggak tahu. Gue takut salah ngomong soalnya. Tapi itu bener. Tapi menurut gue yang iya itu belum sepenuhnya terjadi. Iya betul. Gue merasa seperti itu sebagai penonton ya. Iya. Gue merasa itu belum sepenuhnya terjadi. Gue juga mengakui itu. Sebagai penyanyinya ya berarti kan. Iya. Tapi ketika lo ngeluarin sisa rasa, I felt bahwa Mahal ini udah berhasil menjadi seorang Mahal ini sendiri. Gitu. Iya. Ada satu sisi itu. Iya. Yang gue penonton karena gue kerja di radio, gue mendengar iya pasti itu lagu kan diputar-putar terus ya. Iya. Seorang Mahal ininya apa yang lo rasain berarti ketika semua orang merayakan lagu itu gitu? Nggak tahu lagi. Karena gue kebanyakan sedihnya kali waktu itu ya. Jadi gue waktu itu sampai sempat ngerasa nggak pernah pengen bawain lagu itu di stage sebenarnya. Karena setiap bawain lagu itu gue mau nangis. Iya. Kayak gila gue nggak bisa bawain lagu. Gila sampai ada di titik ini gue bawainnya udah biasa aja. Baru sekarang ini. Wow. Dulu setiap bawa itu gue selalu yang kayak. Tapi untuk saat ini kalau gue ngeliat ke atas sambil nyanyi itu berarti gue Mama thank you gitu.
mama thank you gitu. Lucu banget. Obrolan, maksudnya kehilangan sosok ibu kan lo dan Iki mengalami dong. Banget sih. Dan itu sebuah obrolan dan bond yang begitu erat buat kalian berdua berarti. Banget, itu yang bikin kita nikah. Oh ya? Itu yang bikin kita ketemu. Sebelumnya tuh gue gak suka sama Iki kan. Iya, iya. Ya lo udah ngomong buruk tentang Iki banyak sih di podcast. Bukan buruk loh, itu kan suka sama orang tuh kan Lo itu gak suka terserah, karena dia bela. itu terserah kita gitu kan. Bukan masalah gak suka karena ini orang enggak. Iya, gitu. maksudnya gak tertarik lah. Gak tertarik gitu kan. Tunggu, gue mau nanya deh sebelum kita lanjutin deh. Emang lo seorang Mahalini, lo gak suka sama Iki pas zaman SMP kan? Maksudnya kayak pertama ngeliat dia SMP kan? SMA. SMA gitu. Emang menurut lo di otak lo gitu, artis Indonesia ganteng SMA siapa Lin? Gak ada. Gak mungkin. Sumpah. Masa sih? Soalnya gue waktu itu punya pacar soalnya. Lo kalau punya pacar tuh dibutakan ya mata lo? Enggak dibutakan sih. Soalnya Masa lebih, gak ada sih? enggak, soalnya waktu itu gue sukanya lebih ke bule gitu, Oh, besteran oke. gitu. Iya. Jadi enggak sih. Gak ada ya? Oke. Lanjut. Berarti Enggak ada sih. gak ada ya? Enggak ada. Oke, berarti obrolan awal erat tuh karena sosok ibu ya? Sama Ibu. Iki, oke. Jadi waktu itu karena nggak suka aja, bukan nggak suka yang karena apa ya? Pengen temenan aja, bukan suka yang bawa gue suka banget sama lo gitu. Enggak. Terus waktu itu ketemu lama Iki di Bali, gue biasa aja sama dia. Dianya yang kamu emang gak mau ketemu sama aku gitu. Katro juga ya dia. Iya kan. Nah itu yang gue, oh ya boleh kak, ayo gitu. Ayo boleh banget gitu. Ya namanya kita sebagai di sini gitu, Ya. kita kan harus menyaling kemana-mana ya. Apalagi musisi ketemunya, Senior lah. ketemunya mah itu aja gitu. Mau lo mau nyanyi TV kek, lo mau nyanyi di ini nih kek, ketemunya itu aja. Jadi hai guys, udah gitu kan. Ya udah ya kak boleh. Ya habis itu ketemunya sama dia, terus kita tiba-tiba ngomongin ibu, nyambung. Oh, terus? Ngomongin ibu nyambung, terus gue ngerasa kok kayaknya nih orang Paham apa yang lo rasain ya? Ya. kayak kita sama-sama paham deh gitu. Terus kok kita sama-sama nyambung deh. Nyambung tuh dalam arti Mahalini yang sudah menurut gue yang gue bilang tadi udah mulai berubah, bukan yang dulu lagi. Itu tuh ketemu sama Iki yang sama kayak gitu juga gitu. Nih orang nih kayaknya dulunya gak gini deh. Kayaknya nih orangnya dulunya warawiri deh kayak gue gitu. Warawiri kayak kita kemana nih, kita party gak sih gitu. Terus kayak sekarang kayaknya enggak deh gitu. Kayak sejalan deh gue sama dia. Klop gitu. di situ. Nah dari situ tuh kita makanya cepet banget kan pacarannya. Ya. Ternyata senyambung itu. Gue nanya ke Iki gitu. I don't know if you were there or not. Kayaknya enggak deh. Gue waktu itu ke kantor dia gitu. Gue nanya ke dia. Oh enggak, kita ketemuan di sini. Terus gue nanya ke Iki. Lo tahu nggak kapan Lini menyadari bahwa bukan cuman you're the one, tapi gue rela meninggalkan budaya kepercayaan gue gitu demi sosok Rizky Febian gitu. Dan dia nggak tahu jawabannya. Kok gitu sih? Dia nggak tahu kapan gitu. Karena nggak tahu. Mungkin lo nggak mengungkapkan kapannya, tapi mungkin coba dari lo aja. Lo tahu nggak kapan gitu? Masa dari awal sih Lin? Enggak, kalau dari awal enggak. Dari awal tuh benar-benar enggak sih. Enggak tuh ya karena kan semuanya butuh Betul proses. lah, iyalah. Dari kapan ya? Dari kayaknya seringnya kita bolak-balik Bali kali ya. Oke. Kan dia sering nemenin gue. Dari seringnya juga dia mau ngertiin pekerjaan gue. Terus gini, jadi gue itu pacaran kurang lebih paling lama 5 sampai 6 tahun kalian waktu itu. Lupa deh sebelum sama Iki. Sebelum Iki. Gila lama juga lo. Tapi selama itu gue gak klop sama dia. Gak setara. Oh ini satu-satunya mantan lo? Hah? Ini satu-satunya mantan lo? Enggak, maksudnya enggak, paling lama. Oke. Gak setara, gak apa ya, gak deh gitu. Iya. Dari segi pemikiran untuk masa depan tuh enggak. Dari segi perkenalan keluarga tuh dia ke keluarga gue enggak. Malah gue jadi gue dari dulu kalau punya pacar selalu akrab sama keluarganya. Dan itu menurut gue nomor 1. Karena kalau kita gak akrab sama keluarganya Susah deh tuh. Gak baik gitu, gak bisa gitu. Nah gue selama 6 tahun gue lupa. Itu tuh menjalani hal yang kayak gitu. Jadi kayak kakak gue kan yang sangat amat seru banget ya manusia-manusianya. Kayak yang
kita party gak sih hari ini, ajak aja pacar kamu gitu. Kakak-kakak gue tuh gitu. Tapi yang mantan gue tuh gak bisa. Nah hal itu yang gue gak dapetin selama ini gitu loh. Itu yang gue dapetin di Iki gitu. Karena gue bisa kenal sama keluarga dia karena ya apa-apa dulu gue juga kekeluargaannya erat banget. Terus karena gue gak pernah ngedapetin cowok yang bisa deket sama keluarga gue. Nah Iki tuh bisa gitu. Itu yang ngeluluhin gue banget sih. Dari situ tuh. Dari situ. Apalagi papa tuh nggak pernah bisa. Bukan papa yang nggak bisa, tapi mantan gue yang nggak bisa deket sama papa. Emang nggak bisa. Padahal papa tuh udah mulai kayak dulu tuh gini. Ini papa tuh pernah ngelarang gue nggak boleh nonton karena nggak bawa pacar. Kebalikan. Gimana? Kan biasanya papa tuh biasanya worry ya kalau kita bawa pacar. Kamu jangan pulang malam sama pacar gitu kan. Nah papa tuh enggak. Papa tuh gue pernah gini. Pak, gue waktu itu baru putus. Terus papa, gue bilang gini. Pak mau nonton gitu. Sama siapa kan kamu udah gak punya pacar. Kamu udah gak mau nonton gitu. Aneh kan? Karena dia mau lu ada yang jagain kali gitu. Itu. Padahal papa tuh mempercayakan setiap gue punya pacar ke pacar gue. Dan berarti mudah dong untuk Iki. Mudah. Makanya. Mudah banget sebenarnya. Tapi mantan-mantan gue gak bisa. Aneh. Tunggu kenapa Iki tetap mual dan harus nangis dulu ke kamar mandi berarti sebelum ketemu bokap lo? Iya kan iya dong. Namanya orang ngelamar masa gak mual. Masa mau muntah. Pastilah di mana-mana. Oke. Berarti pendekatannya nggak begitu susah. Tapi lo sebagai orang Bali gitu yang punya budaya sekencang itu, sekuat itu dan kepercayaan yang sangat spesifik gitu. Obrolan lo dengan keluarga gimana Lin waktu itu? Untungnya Putar. Untungnya tuh gue punya papa yang sangat wise tentang budaya dan keagamaan. Dia sangat terbuka tentang hal itu. Dia tidak yang ngomongnya yang tidak fanatik gitu loh. Karena menurut dia semua hal itu baik. Setuju. Tergantung manusianya siapa nih, tergantung SDM-nya siapa nih gitu. Untungnya SDM-nya laki gue tuh yang punya budaya yang sangat kental juga. Betul. Dia kan orang Sunda, budayanya kental banget. Terus juga budaya dia tuh waktu itu banyak hal lah yang menyangkut pautkan kayak leluhur dan segala macam tuh dia juga percaya dengan hal kayak gitu. Jadi kita nyambung ya gitu. Karena kan Bali kental banget kan tentang kayak gitu. Nah terus ayah Iki tuh semuanya kayak ternyata gini juga ya Bali tuh punya kesamaan ya. Terus kayak dikasih tahu Sunda kecil lah apalah kayak gitu-gitu kan. Gue juga gini ya gitu. Ternyata sama. Banyak banget kesamaan itu yang bikin papa tuh semakin ya udah nggak apa-apa gitu. Akhirnya lancar lah dari situ. Ajar sebenarnya nenek sih waktu itu yang ya kan namanya nenek kan pasti gitu. Cuman pas nikah nenek tuh udah sebenarnya udah rela sih, udah rela kok. Tapi yang awal-awal doang, awal-awal tuh lebih ngeyakinin. Yang yakinin tuh kakak-kakak gue malah bantuin Iki. Oh ya? Makanya gue kenapa ya? Gue tuh suka heran deh. Iki kan berani tuh sama keluarga gue mungkin karena memperjuangkan gue. Tapi mantan-mantan gue tuh gak ada yang berani. Ya alhamdulillah lah. Gila gimana sih? Awal kakak berarti, gue gitu. Enggak, jawabannya cuma satu Lin. Apa? Berarti gak sesayang itu. Oh iya benar. Makanya kan. Iyalah. Makanya kan tidak makanya jodoh. Selesai gitu. Iya betul. Kalau emang lo sayang lo akan ngorbanin. Gitu. Yes betul. Dan sayangnya tidak. Iya. Gitu. Waktu itu padahal kakak gue tuh yang gini. Ki kamu takut apa sih sini aku bantuin. Nah pas Iki ngelamar gue aja tuh. Dion Jody tuh kayak oh ada mereka juga di situ. ada. Okay. Makanya mereka yang kayak udah tenang aja ngapain santai gitu. Mereka tuh santai karena memang keluarga gue sesantai itu. Iya dan lo udah tahu jawabannya anyway kan. Iya kan? Pasti iya kok. Udah aman lah lancar. Iki tuh takut ditolak. Emang ada kemungkinan ditolak berapa persen sih? Nggak ada sih sebenarnya. Kan? Dianya ya overthinking. Iya overthinking aja sih. Oke. Gue tuh masih apa yang lu ceritakan sangat manusiawi kan maksud gue. Pacaran datang ketemu orang tua izin menikah gitu. Tapi semakin gue pikirin seorang Mahalini dan Rizky Febian gitu. Nggak bisa kayak manusia normal sebetulnya hidupnya. Kenapa? Iya sih. Iya kan? Maksud gue dari segi orang-orang yang ngikutin kalian, yang ikutan kepo, yang harus mendalami gitu. Gue nggak pernah kebayang rasanya menjadi kalian menjalani hidup dengan orang sebanyak itu ngikutin kalian. Gini, gue tuh sedikit banyaknya merubah Iki dari segi itu ya. Karena gue lihat Iki dari dulu pacaran selalu yang
vlog or selalu yang kayak gitu. Tapi sedikitnya Kan dia juga begitu kan orangnya dari dulu. iya kan, tapi sedikitnya sekarang gue lebih ada menghargai dia juga. Maksudnya, oh kalau kamu mau kayak gitu, iya tapi tidak sebanyak dulu ya sama aku. Iya. Karena apa ya, gue tuh kan pasti ada yang kayak shipper Mahalini, Iki Lini itulah. Nah itu gue untuk ngomong sama Iki bahwa sayang kalau kamu sama aku tidak banyak yang memberi asupan ke mereka gitu. Karena Setuju. betul, karena kita punya privacy. Setuju. Selain kita punya privacy, kita punya karya yang dimana aku tidak mau karya kita yang sudah kita bangun itu tertutup oleh keromantisan yang ya udah gitu aja. Yang ada di otak orang. Iya gitu. Ya. Nanti juga ya kita romantis bisa kok sendiri tanpa harus Setuju. ada kamera atau apa dan segala macem gitu. Tapi kadang kalau Iki kan kadang orangnya manja ya ke bininya gitu, kayak kamu nggak mau post aku, kamu nggak mau ini aku, kan gue bukan karena nggak mau ngepost gitu, kan gue pernah bilang kalau gue tuh pengennya kita lebih privacy aja, cuman dengan cara gue menghargai itu kadang gue turutin, kadang tanpa dia ngomong juga gue post aja karena apa ya, karena ya buat dia seneng aja kan gitu. Dan ada rasa senangnya lah. Iya, Berbagi kebahagiaan. pasti. Tapi sebuah rumah tangga yang ada di otak orang, ngerti gak maksud gue gimana ya, kayak people have their own fantasies of how you and Iki menjalani rumah tangga ya. gitu. Itu kan kadang ngeganggu gak sih, kayak padahal mah kita ngejalanin biasa aja gitu. Oh my god. Gue tuh aduh kalau orang ngomongin begitu mah ya namanya juga apa kayak rumor negatif kayak atau positif di luar sana. Nah iya, misalnya yang negatif gitu, rumor-rumor yang bikin emosi gitu dari kemarin gitu. Enggak canda. Maksud gue itu bukannya sesuatu yang bikin lo dan Iki kayak lo mau ngelurusin juga males, ngerti gak maksud gitu gue? Kak. Jadi gini, jadi sebelum itu tuh gua sama Iki itu udah bilang, sayang tentang hal kayak gini tuh udahlah ya biarin aja, kasihan karyanya. Iki misalnya habis rilis apa, gua habis rilis apa tuh Itu kan sayang. Sedangkan gue di sini cuman mau dikenal sebagai ya udah musisi yang kayak gini gitu. Mana karya, kita nyanyi dan segala macem. Di luar itu lah biarkanlah yang selebriti yang lain lah atau yang gimana yang pengen yang kayak gitu, memang kan kadang ada ya yang pengen ada yang kayak gitu juga. Nah gue tuh nggak mau gitu. Ya mungkin adalah di luar sana yang orang-orang yang negatif yang pengen menaikkan rumah tangga kita biar nggak bagus image-nya segala macem gitu. Cuman kemarin itu ada yang emang apa ya, yang menggonjang-ganjingkan hati gue, pengen udahlah gue apa aja deh ini orang gitu. Nah itu tuh karena bawa orang tua, udah bahas orang tua, udah bahas di luar nalar kita lah gitu. Kalau dia udah bawa orang tua, gue udah bawa keluarga gue, udah nggak bisa. Ayo lo lawan gue sini. Turun tangan deh lo gitu. Sebenarnya gue udah turun tangan udah lama buat itu orang, cuman ya udah, ayo gue ladenin lo gitu. Gila, buang-buang waktu dan uang banget lo. Kan uang sih. Iya kan? Iya. Waktu kita masih bisa atur ya. Ini uang sih. Buang-buang duit nih gue begini nih. Anak setan satu nih gitu kan. Iya, dan lo tuh nggak bisa mundur dari kehidupan ini kan. Gue nih akhir-akhir ini gue sampai ngomong ke Iki kayak, sayang gue pengen rehat dulu deh. Pengen ngerasain yang namanya menjadi manusia biasa, ngerti gak lo? Kita manusia biasa. Maksud gue tuh manusia yang mungkin gue pengen ngerasain jadi orang lain, kayak orang-orang yang gue lihat kayak ibu rumah tangga. Gue pengen jadi. Emang kehidupan ideal menurut lo apa? Nggak ada sih. Ideal semua ideal aja sih. Maksudnya kan kadang ini Kak, misalnya lo jadi host nih, lo pengen jadi penyanyi gitu. Gue gak ada keinginan. Gak bisa. Atau kalau kayak, aduh pengen kali gue duit ngalir terus tapi setahun gue di rumah gitu. Ya gak sih? Nah gue tuh karena kan gue bisa tiap hari bolak-balik Jakarta mana, gak pulang tapi ke mana gitu. Belum nyentuh rumah gue udah terbang lagi. Kadang Iki pulang, guanya udah ke airport. Gue pulang, dia ke airport, gue udah di rumah gitu loh. Set gitu terus. Gitu itu terus. kehidupan yang membosankan gak? Kadang, tapi nggak boleh. Ntar kita nggak dikasih duit lagi sama betul, setuju. Sampai gue pernah gini, sayang tadi kata pramugarinya kamu duduk di sini juga loh gitu.
Sampai kayak gitu. Iya. Jadi kan gue landing, Iya, gue terus turun, pakai pesawat yang bye. sama. Yang sama Iki terbang pakai pesawat yang sama, terus dia, Kak Iki tadi kali ini juga di sini duduknya gitu. Gitu. Jadi, Berarti waktu kalian berdua sebagai suami istri itu kapan, Lin? pas di rumah. Ya sebenarnya tiap hari Iya, kita di juga rumah video aja. call sih. Ya tapi nggak sama dong. Iya sih. Apa lo kayak selalu bilang gitu ke manajer lo, misalnya gue mau hari Minggu bulan ini gue kosong, gue mau sama Iki gitu. Enggak sih. Karena aku sama Iki punya goals berdua. Jadi ada yang sesuatu yang kita kejar. Nominal. Jadi, iya. Jadi banyak hal yang masih mau kita kejar. Terus tapi gue sama Iki misalnya nih, sayang hari ini kayak kita kosongin ya tanggal segini buat kita berdua, ada kayak gitu. Iya. Tapi nggak selalu ada. Nggak Karena selalu mumpung ada. umur segini lo mau ngelakuin apa yang lo mau ya kan. Iya masih 24 gue juga Iya benar, sama Iki. setuju. Lin, dari tadi kita nggak ngomongin sampai menutup mata, gue minta maaf. Nggak apa-apa Kak, itu kayak bosan juga sih gue promo ya. Nggak, tapi menurut gue konsep videonya luar biasa unik. Ya. Jadi gue cerita sedikit kemarin, this reminded me of what I did. Karena pas gue nikah kemarin, gue nulis ada 10 surat untuk para bridesmaid-nya Indira. Dan di customize thank you letter gitu, terima kasih telah apa segala macam. And very very similar to what you did gitu. Cuman jauh lebih dalam apa yang lo tulis. Dan uniknya di setiap hampir beberapa adalah lo mengawali dengan lo nggak biasa mengungkapkan dengan kata-kata. Lu baca? Ya gue baca dong. Kan ada di lo nggak biasa mengungkapkan dengan kata-kata. Gitu. Iya. Ke semua orang. Ke semua orang. Ke Iki pun. Kenapa ketahan semua lo? Gak tahu. Pertanyaan yang bagus. Karena bukan hanya tentang sampai menutup mata ini tentang apa? Yeah. Atau enggak MV-nya itu menurut kamu tentang apa? Ya udah kalau mau ditanya kayak Jangan, gitu. gak mau, ya. jangan usah. Gue juga enek ya. Udah. Tadi gimana? Oh, kenapa gue tahan-tahan? Iya. Gak tahu ya. Karena gue tuh kebiasaan kalau misalnya gue lagi sedih atau gue lagi gimana-gimana, muka gue flat semua. Jadi orang nggak tahu. Mungkin orang tahu, tapi gue usahakan untuk orang-orang yang terdekat gue, kayak misalnya keluarga terutama, itu nggak tahu. Karena gue ngerasa selama gue di sini sendiri tuh ya udah, lu taunya gue happy aja, lu taunya gue sukses aja gitu. Jangan lo lihat susahnya gue gitu. Iya. Ih. Serem banget sih, Lin. Iya kan? Soalnya apa ya, maksudnya kasihan mereka sih kalau mikirin gue juga. Banyak hal di rumah yang harus dipikirin pasti. Baik kalau misalnya gue tanya abang-abang gue misalnya, di rumah lagi apa, misalnya dia cerita yang sebenarnya. Nah dia juga begitu masalahnya, mereka juga begitu ke gue. Abang-abang gue juga kasihan nih. Berarti paling sulit nulis buat siapa di situ? Paling sulit nulis buat papa sama nenek gue. Udah gitu disatuin lagi. Iya kan? Karena mereka nggak tahu gue yang sebenar-benarnya seperti apa. Dan mereka berhak tahu dong. Mereka berhak tahu, sangat berhak tahu. Cuman kasihan udah tua gitu. Maksudnya udahlah tahu. Apalagi mama nggak ada tuh hal yang berat ya di rumah. Karena jujur keluarga gue itu yang sangat warawiri, yang sangat kita pergi ke sini, kita ini, kita liburan. Itu semua karena mama. Kalau nggak ada mama udah sepi. Oh, semenjak mau pergi udah gak ada itu? Ada, cuman kayak nggak serame mama aja. Mama tuh ngurusin semuanya. Misalnya travel segala macem, terus ini agendanya ini kesini, itu dia. Pas nggak ada selain dia gitu. Gue kakak gue gimana? Ya udah deh kita ngikut gitu. Nah, nggak ada dia mau gimana gitu. Semuanya tuh tiba-tiba sekarang berusaha untuk menjadi mama gitu, ngerti nggak? Tapi gak ada yang bisa kayak dia. Ya nggak mungkin, tapi mau gimana lagi, kita harus bisa gitu. Maksudnya walaupun tidak sama tapi ya kita rame-ramein aja. Dulu gue nggak pernah loh kayak papa udah makan belum gimana, nggak pernah. Sekarang padahal lo anak perempuan satu-satunya ya, yang harusnya dekat dengan seorang papa gitu. gue paling dekat sama mama misalnya. Nah itu sekarang jadinya lebih apa ya, meluangkan waktunya lebih banyak untuk ngobrol kalau kita lagi ketemu.
terus lebih cipika-cipiki banyak, lebih cium banyak gitu, lebih peluk. Kalau dulu mah enggak. Kan namanya anak perempuan satu-satunya pasti papahnya yang lebih ke anaknya lebih protektif kan. Nah, sekarang tuh enggak. Ada surat untuk mama? Enggak waktu itu kemarin cuman kan jadi ada nggak tau nggak yang scene di sebelah gue ada shawl sisa rasa itu kan shawl mama itu kita yang satu-satu itu ya kayak gitu lebih ke situ kayak gitu aja. Tapi surat untuk almarhum belum ada? Gue waktu itu nggak tulis sih. Ntar gue mewek lagi capek jujur itu. Tapi itu video klip lu nangis mulu sih. Itu MV tercapek sedunia. Gue gak pernah nyangka gila orang bisa nangis kayak gitu. Dan gue waktu itu ngomong ke NR gue kayak dan semuanya ya yang videoin dan segala macam. Guys kalau misalnya jangan berharap apa-apa ya sama papa. Papa susah nangis gue bilang gitu. Nangis ya tapi? Nah itu. Gue gak nyangka mereka menangis. Tapi ya gue tahu ya industri ini banyak tipu-tipu gitu. Cuman di sini pure semuanya. Pure semuanya. Oke. Berani sumpah gue tuh pure semuanya. Gue semenjak kemarin dikasih tahu Prilly itu bisa nangis dalam hitungan detik dan lo bahkan bisa nanya lo mau mata kanan apa kiri. Gue udah gak percaya di industri ini tau gak? Lo next kalau ketemu Prilly lo bilang Pril nangis deh. Dia nanya pasti kayak lo mau mata kanan apa kiri? Dia bisa. Nggak sih gue nggak bisa. Nggak, tapi itu real ya. Tapi itu real semua. Itu real semua. Karena kan namanya keluarga gue kan bukan pemain film, aktor, aktris enggak bukan. Itu gue kasih. Tapi yang enggak real tuh cuman misalnya nih dibilangnya kasih surat, tapi surat kosong dulu. Itu buat actingnya aja, buat bacanya aja. Karena kalau kita kasih surat dari awal, gue pikir kisah dari awal. Nanti takutnya nggak ke shoot yang realnya. Paham. Jadi ngasihnya after yang kosongan, baru gue bilang kasih aslinya. This song is so powerful dari zaman dulu ya, maksudnya sampai menutup mata gitu. Kenapa lagu ini yang lo pilih? Karena menurut gue, jadi gini, gue jelasin dulu. Jadi dari awal itu kan pasti banyak orang yang membandingkan. Ya udah pasti. Karena gue dari awal sebelum rilis juga kayak udah pastilah nih begini. Cuman banyak orang yang masih belum paham. Paham tuh dalam arti sebenarnya mereka paham tapi mereka nggak ngerti gitu. Mereka tuh kan ngomong gini, mahal ini, iya soalnya mahal ini vibesnya beda ya, vibesnya bukan si film Heart itu gitu. Di situ gue merasa berhasil. Dari hujatan itu gue merasa berhasil sebenarnya. Iya. Oh oke. Berarti gue berhasil nggak bawain feel si Kak Aca, feel si Heart itu. Gue bawain feel dari apa yang gue rasain untuk keluarga gue sendiri gitu loh. Berarti sebenarnya gue di situ berhasil dan gue ngerasa berarti gue berhasil tapi bahasa lo aja yang kadang gitu. Iya, tapi lu bukannya anaknya ini ya gatel kalau sama karya ya? Pengen lu ubah-ubah dikit gitu. Emang. Misalnya sial gitu, itu kan lu ubah gila dari atas. Ya kan? Ini gitu. Keubahan paling besar apa ya? Mungkin dari segi musiknya lebih rame. Oh iya sih. Terus juga dari walaupun tetap manis ya menurut gue gak mau ngilangin kemanisan. Terus jadi kayak sial kan gobrak gitu kan kalau sial kan. Seingat gue sial sih gak gobrak ya. Kalau misalnya dibawain live dia gobrak banget sih. Agak metal, ada apalah banyak lah macamnya. Nah kalau lagu ini dibawa live gak bisa digituin. Karena udah manis aja gitu loh. Terus juga dari segi flow-nya dia smooth gitu. Kalau sial kan sial aku bertemu. Ini gak ada yang begitunya. Paham. Jadi kayak tetap improve aja. Improve-nya cuman improve-nya cuman dari part keduanya, dari first. Dari situ doang ke belakang. Awal-awalnya kan masih vibes-nya masih sendu sama gitu. Gitu. Jadi gak banyak sih juga sebenarnya. Dan uniknya gue baru tahu bahwa Mahal ini sudah berkarir selama ini belum ada tour sama sekali. Kamu suka sekali membahas yang barusan itu. Segera atau tidak? Pengen. Oke. Pengen. Jawabannya pengen dulu aja ya. Mahal ini terima kasih udah mampir ke sini. Ada lagi mau dibahas atau mau disampaikan? Enggak ya, pokoknya bagus. Terima kasih semuanya kalau gitu. Gue Yes Lawrence. Saya Mahal ini. And I'll see you guys next week. Bye bye.